Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Gumbolo Pati atau Bedong Bayi Tua, di mana cerita ini ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Hari demi hari pun berlalu. Kala itu menjelang sore, sepulang Pak Dirja dari tempat kerjanya, terlihat dia kini yang tengah duduk melamun di kursi balai yang terletak di halaman belakang huniannya. Sesekali dia mengibaskan ikar kemejanya karena kegerahan. Sudah sesore ini hawanya masih panas saja, keluhnya kala itu. Tak terasa sudah lewat 8 hari Pak Suwoto dan istrinya meninggal. Dan tetapi sampai detik ini, pikiran Pak Dirja masih saja bergelut tentang seputar tragedi kebakaran yang menimpa tetangganya tersebut. Sejak musibah itu, Pak Dirja seperti merasa ada semacam dorongan yang memaksanya untuk terus berasumsi liar akan penyebab sebenarnya dari terbakarnya rumah Pak Suwoto. Pikiran-pikiran itu terus saja menyerang. Sebenarnya dia sudah sangat berusaha untuk menampiknya. Namun semakin hari, ia kini tak berdaya untuk mengabaikan itu. Entah apa penyebabnya. Yang jelas dorongan yang entah dari mana datangnya itu sudah mulai menguasai. Apakah ini ada hubungannya dengan kafan pembungkus jenazah itu ya? Ucapnya yang segera dia tolak sendiri setelah itu. Hingga terdengarlah suara sholawat dari masjid menyadarkannya untuk menyudahi lamunan itu. Dia pun masuk mengunci pintu dan bersiap untuk mandi. Oh iya, ini kan malam Jumat, batin Pak Dirja sembari menyambar handuknya dan langsung masuk ke kamar mandi. Memang sudah menjadi kebiasaan untuk Pak Dirja, yang mana setiap Kamis malam selalu rutin mengirim Yasin untuk istri dan ibunya. Hal itu sudah lama dia lakukan dan bertahan sampai sekarang, di mana mulai hari ini mungkin nama mendiang ayahnya juga akan ikut disebut dalam doanya itu. Singkatnya, seusai mandi, dia segera berganti dengan setelan ibadahnya. Dia pun berjalan dan hendak keluar untuk sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi, langkahnya terhenti di ambang pintu. Di saat tiba-tiba ekor matanya menangkap sekelebatan sesuatu yang lewat di belakangnya. Hanya perasaanku saja, batinya bersamaan dengan suara iqomah yang segera membuatnya bergegas dan berlari keluar menuju ke dalam masjid. Singkatnya, seusai dari masjid, Pak Dirja pun kembali pulang dan bersiap membaca Yasin. Tapi seperti yang dia ketahui, suasana hatinya memang sedang tidak terlalu baik. Selain tragedi Pak Suwoto yang menjadi beban pikirannya, ada sebuah kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Semacam pendaman rasa amarah yang dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Tapi Pak Dirja tetap berusaha untuk melawannya. Dia paksakan saja bibir dan matanya itu untuk membaca surat Yasin seperti biasanya, yang syukurnya berhasil dia selesaikan juga. Shadaqallahul adzim, ucapnya sembari mengusapkan wajahnya, menjadi penanda bahwa doa yang dia akan kirimkan untuk mendiang ibu, ayah, dan juga istrinya itu telah berhasil. Pak Dirja pun langsung segera mengambil posisi untuk menjalankan sholat isya, yang mana disinilah untuk pertama kali dalam hidupnya dia akan merasakan sesuatu yang dahulu dia anggap sebagai tahayul belaka itu. Awalnya memang tidak merasakan apapun. Bahkan di rokaat pertama, Pak Dirja terlihat sangat khusyuk. Tapi semuanya berubah di rokaat kedua. Tepatnya dalam posisi ketika dia rukuk, yang mana saat itu secara tiba-tiba Pak Dirja merasa seperti ada sesuatu yang hendak memanjat naik ke punggungnya. Pak Dirja terkejut bukan main dan langsung berdiri meninggalkan sholatnya. Astagfirullah, sentaknya sembari berlari dan mengusap punggungnya sendiri. Dan dengan wajah panik, dia pun keluar rumah, duduk meringkuk di kursi terasnya dengan tubuhnya yang mengucuk ketakutan. Astagfirullah, 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 ucapnya membisik sambil menutupi wajahnya. Meski tak sempat melihat wujudnya, sesuatu yang merangkak naik ke atas punggungnya itu baginya terasa sangat nyata. Tak ada asumsi lain lagi bahwa memang itulah yang tadi dia rasakan. Keadaan itu sempat bertahan cukup lama, namun beruntungnya setitik ketenangan pun muncul oleh suara ketukan mangkok dari penjaga sekuteng yang lewat di depan rumahnya. Mas, panggil Pak Dirja dengan terbata. Si penjual pun berhenti dan menghampirinya dengan semangat. Oke mas, ucapnya seraya berjalan memasukkan gerobak pikulnya sampai ke pekarangan. Satu pak,
makan sini aja, sambut Pak Dirja. Tidak lama kemudian, sekutang panas pun terhidang yang langsung disantap oleh Pak Dirja dengan pelan. Dan untuk beberapa saat, yang terdengar hanyalah suara sendok bebek yang beradu dengan mangkok di tangan Pak Dirja. Sebenarnya ada gelagat aneh dari si penjual sekutang itu. Dia yang tengah duduk di kursi kayunya sendiri itu kerap menengok ke arah dalam rumah Pak Dirja. Pak Dirja menyadari itu, namun sisa-sisa ketakutannya seperti membuatnya tidak ingin banyak berbicara. Tapi ternyata si penjual sekutang itu malah tiba-tiba bertanya, "Itu temannya ndak nyekutang sekalian, Mas?" Katanya yang seketika membuat Pak Dirja hampir tersedak kolang-kaling. "Pak, jangan bercanda, saya ini tinggal di rumah sendiri," jawab Pak Dirja sembari meletakkan mangkuknya. Mereka pun terdiam dan saling menatap, dan setelah itu, "Oh, gitu Thomas," kata si penjual sekutang dengan singkat. "Gimana Pak?" Tanggap Pak Dirja mengernyitkan dahinya. "Oh, ngapunten Mas, saya kira orang. Soalnya saya tadi melihat bapak-bapak yang berdiri di situ," jawabnya sembari menunjuk ke arah dalam rumah. "Sini Pak, duduk sini temani saya," panggil Pak Dirja dengan wajah takutnya. Setelah itu Pak Dirja pun kembali berkata, "Omset panjenengan semalam biasanya berapa?" ucapnya kala itu. "Kalau sepi paling 75 perak Mas. Kalau rame sih biasanya sampai 150 atau 200 Mas. Emangnya kenapa? Sampean mau borong?" jawab bapak penjual yang langsung diiyakan oleh Pak Dirja. "Omset sampean malam ini saya tutup. Tapi sampean ndak usah kemana-mana yo Pak. Temani aku di sini," ucap Pak Dirja yang dijawab oleh bapak penjual dengan terkekeh. "Oh alah, sampean iki takut toh Mas? Ndak apa-apa Mas, mosok gara-gara omongan saya sampai jadi borong dagangan saya. Jangan Mas, jangan. Takut dah berkah nanti," jawab si penjual itu yang kembali ditimpali lagi oleh Pak Dirja. "Ndak gitu Pak, soalnya tadi sebelum sampean lewat, saya juga habis diganggu," jelas Pak Dirja yang setelah itu akhirnya menceritakan apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Bapak penjual sekutang itu menyimak cerita Pak Dirja dengan seksama. Alisnya pun terlihat naik ketika memperhatikan penjelasan itu. "Oh, ilmunya sepuh itu Mas," tagatnya di akhir penjelasan Pak Dirja. "Sepuh? Maksudnya apa ya Pak?" ucap Pak Dirja yang kembali dijawab. "Ya sepuh toh Mas, tinggi maksudnya. Orang lagi sembahyang saja diganggu kok," katanya yang setelah itu tampak mencoba untuk menenangkan Pak Dirja. "Tapi tenang aja Mas, gak usah takut. Karena ketakutan itulah makanan mereka. Pasrah saja kali sing gawe urip. Awalnya memang seperti itu, tapi lama-lama juga bakalan terbiasa. Seperti saya contohnya. Kalau urusan melihat lelembut sebagai orang malam, saya ini sudah saking wareg, udah sering Mas," tambahnya yang setelah itu memperkenalkan namanya. "Oh iya, saya Sukoco Mas." "Oh, kalau saya Dirja Pak," sambut Pak Dirja. Perkenalan nama itu pun membawa mereka ke pembicaraan yang lebih mendalam. Walau mungkin belum sampai 1 jam saling kenal, Pak Dirja dan Pak Sukoco itu sudah tampak akrab. Dan untuk pertama kalinya, Pak Dirja kini mulai terlihat lebih terbuka dengan berbagai pertanyaan seputar hal ganjil. Berkali-kali sempat terlintas di pikirannya Pak Dirja untuk menceritakan perihal masalah peliknya saat ini. Namun entah mengapa di saat ia hendak mengutarakannya, selalu saja seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang seakan menahan agar tidak membuka pembahasan tentang kain rombeng itu. Menit pun berlalu dengan malam yang tentunya kian menjadi larut. Hawa pun juga mulai mendingin, membuat Pak Dirja akhirnya mengajak Pak Sukoco untuk masuk ke dalam rumahnya. "Pak, dingin ya ini. Ayo kita masuk aja ke dalam. Ngobrol-ngobrolnya di dalam aja, sepertinya lebih enak," tawar Pak Dirja sembari bangkit dari duduknya. "Oh nggih Mas," jawab Pak Sukoco yang turut berdiri mengikuti Pak Dirja. "Ya sudah, monggo masuk. Wes toh tenang aja, pokoknya uang dagangan panjenengan malam ini akan saya tutup," timpal Pak Dirja sembari melempar senyum dan setelah itu berjalan masuk ke dalam rumahnya, yang mana segera diikuti juga oleh Pak Sukoco.
Mereka berdua pun kini duduk di ruang tamu dengan posisi yang saling berhadapan. Akan tetapi suasana justru mendadak berubah aneh ketika tampak Pak Sukoco yang baru saja masuk itu tiba-tiba saja terdiam. Matanya menerawang ke sekeliling ruangan. Alisnya menaik dengan gestur yang menunjukkan sebuah kewaspadaan. Pak Dirja hanya bisa memperhatikan gelagat aneh itu, hingga momen yang tidak terduga pun terjadi ketika Pak Sukoco tiba-tiba menunduk mengalihkan pandangannya beberapa saat setelah matanya menatap di satu sudut di belakang tempat duduk Pak Dirja. Kenapa Pak? Kata Pak Dirja. Pak Sukoco hanya menjawab dengan gelengan kepalanya. Itu pun dia lakukan dengan posisi kepala yang masih menghadap ke bawah. Pak Dirja yang mulai merasa curiga pun kembali bertanya. Ada apa Pak? Sentak Pak Dirja membisik terbata. Lagi dan lagi Pak Sukoco tak menjawab itu dengan ucapannya. Dia yang masih dengan posisi menunduk itu pun hanya mengisyaratkan tangannya dengan menunjuk ke arah belakang Pak Dirja. Dan tak sampai 1 detik setelah itu, tiba-tiba saja terciumlah bau gosong yang sangat tajam. Pak Dirja tentu tersentak menyadari itu, tapi entah mengapa saat itu dia langsung menduga kuat bahwa bau gosong itu berada tepat di belakangnya. Pak, panggil Pak Dirja sekali lagi dengan gagap yang gemetar. Namun lagi-lagi Pak Sukoco masih saja bertahan dalam runduknya. Bau benda terbakar itu pun masih terasa jelas di penciuman Pak Dirja. Bahkan tak lama setelah itu, dia juga mulai menyadari kalau sepertinya ada orang yang tengah bernapas. Suara erangannya terdengar jelas. Begitu pula dengan hembusan angin hangatnya yang seakan sangat nyata dia rasakan, meniup-niup tengkuk bagian belakang kepalanya. Sejurus dengan itu, Pak Dirja hanya bisa membeku menyatu dengan rasa takutnya yang tak lagi bisa dituliskan lewat kata-kata. Dalam keadaannya itu, sekuat tenaga, Pak Dirja mencoba berdoa. Namun barang sepenggal ucap pun tak berhasil keluar dari mulutnya. Kalimat-kalimat Tuhan yang biasa dia hafal di luar kepalanya, semua mendadak hilang, terkacaukan oleh suara engah napas dan juga bau gosong itu. Beruntung di puncak ketakutan itu, Pak Sukoco akhirnya berani mendekatkan kepalanya. Dia pun segera bangkit beranjak menghampiri Pak Dirja dan langsung menyeretnya keluar dari rumah. Kedua orang itu pun berlari keluar dari perkampungan dan akhirnya berhenti setelah menemukan sedikit remang keramaian di sebuah angkringan pinggir jalan. Tenang Mas, tenang, kita duduk dulu, ucap Pak Sukoco yang terengah-engah. Pak Dirja yang masih syok tampak terdiam menata napasnya sampai menuruti ajakan Pak Sukoco untuk duduk di salah satu tikar anyam di angkringan tersebut. Hingga tak lama kemudian, Pak Sukoco yang sepertinya mulai tenang pun segera berdiri dan memesan 2 gelas teh panas. Untuk beberapa saat tak ada pembicaraan di antara mereka, hingga setelah teh panas yang tadi dipesan sudah datang dan Pak Dirja mulai terlihat tenang, barulah Pak Sukoco mencoba untuk membuka obrolan lagi. Sampai Anda popo Thomas, kata Pak Sukoco. Iya Pak, sudah mendingan ini. Jawab Pak Dirja yang masih terlihat menata napasnya. Sambil diminum lagi Mas, tawar Pak Sukoco sembari menyeruput teh panasnya sendiri. Pak Dirja pun terlihat mengangkat gelasnya meminum teh panasnya itu dengan perlahan, seraya mengucap istighfar di setiap jeda sesapannya. Di titik ini, otaknya masih berusaha untuk mencerna terhadap apa yang baru saja terjadi, sampai akhirnya Pak Sukoco kembali menyela dengan sebuah pertanyaan. Mas, apakah itu tadi yang mengganggu panjenengan waktu sholat Isya? Tanya Pak Sukoco dengan pelan. Nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Saya mungkin memang merasakan sentuhannya, tapi untungnya nggak sempat melihat wajahnya. Nauzubillah, jawab Pak Dirja seraya menggelengkan kepalanya. Mas, saya kenal betul wajah lelembut yang tadi berdiri di belakang sampean, bisik Pak Sukoco. Maksudnya Pak? Tanggap Pak Dirja dengan lirih, yang mana tak lama kemudian kembali dijawab dengan sebuah jawaban yang membuat otak Pak Dirja seperti hampir keluar dari kepalanya. Itu loh, tetangga sampean yang kemarin rumahnya kebakaran. Mungkin saya memang tidak tahu namanya, tapi saya paham dan hafal betul dengan perawakan orang-orang di kampung ini yang sering membeli dagangan saya, kata Pak Sukoco dengan wajah serius. Pak Woto maksudnya? Tanggap Pak Dirja dengan kaget. Iyo Mas, itulah yang tadi membuat saya ketakutan.
Baru kali ini saya melihat lelembut dengan wujud orang yang ketika hidup sempat saya kenali. Hawanya sangat berbeda. Sampai yang tadi mencium bau gosong dah. Ucap Pak Sukoco yang kini dijawab lemas oleh Pak Dirja dengan anggukan kepalanya. Iya Pak, saya nyium bau gosong itu. Tapi apakah sampean benar-benar yakin kalau itu adalah Pak Woto? Kata Pak Dirja. Yakin Mas, sumpah saya yakin. Walau separuhnya sudah hitam, tapi sebagian wajahnya masih sangat saya kenali. Apalagi ciri botak, kumis dan juga jenggotnya. Dan mungkin saya tidak melihat dengan jelas di ruangan yang seterang itu. Ungkap Pak Sukoco yang tak lama kemudian kembali memberikan penjelasan untuk meyakinkan dugaannya itu. Puluhan tahun saya jualan keliling di kampung ini. Dan hampir setiap malam dia beli dagangan saya. Bahkan di malam sebelum kabar rumahnya kebakaran, beliau juga sempat bungkus sekuteng sama saya. Tambah Pak Sukoco yang kembali menegaskan kalau sosok yang dia lihat tadi memang adalah mendiang Pak Suwoto yang diketahui sudah meninggal kurang lebih sepekan yang lalu itu. Dengan penjelasan itu, Pak Dirja hanya bisa membatin jika memang itu adalah mendiang Pak Suwoto. Berarti apa yang akhir-akhir ini dia sangkakan itu bisa jadi benar, bahwa semua ini tak lepas dari bedong mayat itu. Terlihat lelembut yang menyerupai Pak Suwoto itu tentu memantik pertanyaan dari Pak Sukoco yang kini mulai menduga-duga dalam hatinya bahwa sepertinya masih ada semacam urusan yang belum selesai antara Pak Dirja dan juga si mendiang. Namun sebagai orang yang baru saling mengenal, Pak Sukoco agaknya merasa tak enak untuk menyampaikan hal itu. Tapi di saat Pak Sukoco lebih memilih untuk tidak terlalu mencampuri urusan itu, justru Pak Dirjalah yang tiba-tiba seperti hendak menjelaskan semuanya. Sebenarnya sekitar 2 hari sebelum tragedi kebakaran itu, saya sempat sowan ke beliau. Dan kehadiran saya waktu itu adalah untuk meminta tolong dengannya karena suatu hal, kata Pak Dirja. Amit sewu Mas, kalau boleh tahu itu perialah apa toh? Tanya Pak Sukoco yang segera dijawab oleh Pak Dirja. Dah mungkin kalau saya ceritakan di sini Pak, karena akan panjang. Tapi yang jelas ada rentetan keganjilan yang melandasi pikiran dan dugaan saya. Kalau hal ini sepertinya memang ada hubungannya dengan peristiwa yang menimpa Pak Woto, kata Pak Dirja, yang setelah itu tiba-tiba saja dia mengajak Pak Sukoco untuk kembali ke rumahnya. Pak Sukoco agak heran menggumam mendengar ajakan tersebut karena Pak Dirja yang beberapa menit lalu masih terlihat ketakutan, tiba-tiba saja sekarang mengajaknya untuk kembali pulang. Memangnya sampean mantep Mas, apa ndak sebaiknya kita nunggu sampai subuh dulu? Timpal Pak Sukoco atas pinta itu, yang mana langsung dijawab oleh Pak Dirja dengan wajahnya yang pasrah. Ya mau bagaimana lagi Pak? Lagi pula setelah saya pikir-pikir sepertinya tidak ada gunanya juga jika kita harus terus berada di sini. Jawab Pak Dirga yang saat itu langsung diiyakan oleh Pak Sukoco. Ya sudah kalau begitu, ayo. Tangga Pak Sukoco sembari bangkit dari tikar di kedai angkringan itu yang diikuti juga oleh Pak Dirja. Tak lama kemudian, mereka pun segera beranjak pergi dan kembali berjalan masuk menyusuri jalanan perkampungan untuk menuju hunian Pak Dirja. Oh iya Pak, apakah panjenengan punya kenalan kiai atau orang pintar? Ucap Pak Dirja di sela-sela langkah tapak perjalanan mereka. Mas, kalau kiai saya ndak punya, tapi kalau orang pintar, saya ada kenalan Mas. Memangnya mau buat apa? Apa untuk mengusir dedemit di rumah panjenengan itu? Ucap Pak Sukoco yang segera dijawab oleh Pak Dirja. Nanti saja Pak, saya jelaskan di rumah. Ucap Pak Dirja saat itu. Langkah demi langkah pun berlalu dengan wajah-wajah mereka yang agak terlihat meragu. Keseraman tadi tentu masih hangat terngiang di dalam pikiran. Akan tetapi, entah demi apa dan mengapa, Pak Dirja justru malah mengajak Pak Sukoco untuk kembali ke rumahnya setelah apa yang terjadi tadi. Kalau sampean tadi sempat melihat sosok berwajah kosong itu, saya yakin sampean tidak akan berani pulang, kata Pak Sukoco dalam hatinya membatin Pak Dirja, seorang yang bahkan belum genap 6 jam berkenalan dengannya itu. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pak Dirja. Pak Sukoco segera duduk, begitu pula dengan Pak Dirja yang langsung meletakkan tengkuknya di sandaran kursi sembari mengembas napasnya dan setelah itu berkata, Pak, sepertinya saya butuh panjenengan untuk menginap di sini, paling tidak sampai subuh.
Tapi tenang aja, soal dagangan panjenengan akan saya ganti semua, kata Pak Dirja yang segera dijawab oleh Pak Sukoco. Halah, iyo mas, matur nuwun loh. Lagi pula kalau harus berkeliling lagi malam ini, sepertinya saya sudah terlanjur tidak bersemangat. Tangga Pak Sukoco yang tak lama kemudian kembali berkata, oh iyo mas, tadi itu sampean mau menceritakan apa toh? Ada jeda beberapa saat ketika Pak Dirja mendengar pertanyaan itu. Dia tampak berpikir dan sedikit ragu untuk menceritakannya. Tapi melihat itu Pak Sukoco sepertinya tahu dan bisa membacanya bahwa hal yang dia tanyakan itu pastinya bukan sesuatu yang bisa secara mudah untuk diceritakan. Hingga Pak Sukoco pun kembali bertanya sekali lagi, yang mana untuk kali ini dia mencoba untuk membangun suasana yang lebih akrab. Ceritakan saja mas, kali saja saya bisa ikut bantu. Oh ya, sebentar. Saya akan nginep di sini. Saya bawa masuk dulu gerobak pikul saya, boleh kan mas? Ucap Pak Sukoco yang segera membuat Pak Dirja menanggapinya. Oh iya pak, monggo-monggo ambil dulu. Saya ini hanya bingung pak, harus memulai cerita itu dari mana? Tangga Pak Dirja yang segera disambut Pak Sukoco dengan senyum seraya bangkit dan beranjak keluar untuk memasukkan gerobak pikulnya. Gimana? Kata Pak Sukoco beberapa saat setelah meletakkan gerobaknya di sisi ruangan yang paling lengang. Pak Dirja terdiam sejenak menghela napasnya dan setelah itu mengajak Pak Sukoco agar menemaninya masuk ke dalam kamar. Ayo temani saya ke kamar pak, saya mau tunjukkan sesuatu kepada panjenengan, pinta Pak Dirja. Dan tidak berlama-lama lagi, Pak Dirja dan Pak Sukoco pun segera berjalan menuju ke kamar, masuk untuk mengambil benda itu dari lemari dan langsung keluar kembali ke ruang tamu. Iya, benda itu adalah kotak kayu yang dipaku mati, benda yang sempat dia perlihatkan juga kepada mendiang Pak Suwoto lebih dari sepekan yang lalu. Terlihat pula tasbih yang menggulung di tengahnya, yang mana seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa almarhum Pak Suwoto lah yang menggulungkan tasbih itu tempo hari. Apa itu mas? Tanya Pak Sukoco beberapa saat setelah Pak Dirja meletakkan kotak kayu itu di atas meja. Dan Pak Dirja pun mulai ceritanya. Sebenarnya inti dari apa yang Pak Dirja utarakan kepada Pak Sukoco saat itu kurang lebih serupa dengan penjelasannya kepada almarhum Pak Suwoto tempo lalu. Hanya saja untuk kali ini dia dalam posisi pemikiran yang sudah berbeda. Kotak kayu ini berisi bedong mayit pak, warisan benda turun-temurun dari buyut saya, kata Pak Dirja membuka ceritanya dan setelah itu mulai menjabarkan secara perlahan kepada Pak Sukoco. Terlihat Pak Dirja yang berusaha menceritakan dengan lebih detail dan perihal wasiat mendiang ayahnya yang tidak dia lakukan. Desa asalnya Turi yang konon mendapat teror lelembut karena terabaikannya wasiat tersebut dan berbagai hal serta kejadian-kejadian yang dia tarik menjadi satu benang merah. Yang mana salah satu contohnya adalah musibah kemalangan terbakarnya rumah Pak Suwoto. Kira-kira 2 hari sebelum rumah Pak Suwoto kebakaran, saya sempat sowan kepada beliau meminta tolong untuk memusnahkan benda ini. Saat itu Pak Suwoto menyanggupinya dan akan meleburkan bedong mayit ini dengan cara membakarnya. Kami pun membuat janji untuk meruqyah pembakaran itu dan bersepakat akan melakukannya setelah acara 40 hari meninggalnya ayah saya. Tapi tepat di hari di mana harusnya itu dilaksanakan, terjadilah peristiwa kebakaran yang mematikan itu. Terang Pak Dirja dalam penjelasannya itu. Di antara semua kegajilan-kegajilan yang terjadi, tragedi Pak Suwoto lah yang sangat membebani pikiran Pak Dirja. Sejak peristiwa itu, dia merasa terus dibayang-bayangi kecurigaan yang kuat bahwasanya ada campur tangan makhluk tak wajar dalam tragedi kebakaran yang menewaskan Pak Suwoto juga istrinya. Pak Dirja tampak mengambil jeda napas dalam penjelasan itu. Tangannya yang mulai gemetar dia paksa untuk mengambil sebatang rokok dan pemantik api. Pak Sukoco hanya bisa menyimak gelagat tersebut hingga Pak Dirja pun kembali meneruskan ceritanya. Ada satu kejadian pak, itu terjadi di hari yang sama di mana rumah Pak Woto kebakaran. Dan kejadian inilah yang membuat saya semakin tidak bisa menampik lagi bahwasanya peristiwa kemalangan itu memang ganjil dan ada hubungannya dengan bedong mayit ini, kata Pak Dirja yang terlihat kembali mengambil jeda dengan menghisap rokoknya. Memangnya kejadian apa mas? Sambut Pak Sukoco dengan serius. Waktu itu pagi hari pak,
Dalam perjalanan pulang kemari, setelah acara 40 hari mendiang ayah saya, di dalam bus ada pria aneh yang tiba-tiba berkata pada saya, kurang lebih dia mengucap seperti ini. Sing kudune ngobong malah dadi kobong, wis gandang golek liyane. Yang artinya, ada orang yang harusnya membakar kini justru malah jadi terbakar. Sudahlah, segera cari yang lain, kata Pak Dirja dengan sedikit memperagakannya. Orang itu langsung turun setelah berbicara seperti itu kepada saya. Dan belakangan kernet dari bus itu memberitahu saya kalau orang itu adalah penderita gangguan jiwa yang memang sering menumpang di bus itu. Saya pun mengabaikannya dan menganggapnya sebagai ocehan tak jelas dari orang yang kurang waras saja. Sampai akhirnya saya sampai di sini dan mendapati rumah Pak Woto sudah habis terbakar. Jelas Pak Dirja yang tampak langsung dimengerti oleh Pak Sukoco. Oh, jadi orang gila itu memberitahu sampean. Saya paham mas. Tanggap Pak Sukoco yang tak lama kemudian kembali berkata. Jadi Pak Suwoto sudah amit sewu, gugur lebih dulu sebelum beliau memusnahkan benda ini. Begitu toh kira-kira inti dari ucapan orang gila yang ketemu sampai di bus itu, tambah Pak Sukoco. Enggak Pak, itu adalah dugaan kuat saya, kata Pak Dirja menaikkan bahunya. Terus kepinginnya panjenengan bagaimana sekarang mas? Mau tetap melarung benda ini atau mau menyimpannya? Tapi kalau saya lihat, sepertinya kita butuh orang yang kuat. Itu jika sampean memang tidak mau untuk menyimpannya, kata Pak Sukoco. Kalau saya tetap bulat Pak, saya tidak mau menyimpannya. Makanya saya tadi tanya sama panjenengan, apakah punya kenalan dengan orang yang bisa mengurusi hal-hal seperti ini, kata Pak Dirja. Hingga akhirnya Pak Sukoco pun memberikan jawaban yang cukup melegakan. Ada mas, seperti yang sudah saya beritahu tadi. Saya ada kenalan, tapi bukan kiai atau ustadz. Dia seorang kejawen. Kalau sampean berkenan, 2 hari lagi saya akan pertemukan dengan panjenengan, ucap Pak Sukoco yang tentunya langsung disetujui oleh Pak Dirja. Enggak Pak, kulo setuju. Apapun caranya dan berapapun biayanya, kata Pak Dirja. Ya sudah, 2 hari lagi kita ke sana, ke Tanjung Mas. Kebetulan dia tinggal di daerah dekat situ, kata Pak Sukoco yang setelah itu matanya tiba-tiba menatap ke arah kotak kayu itu. Kenapa Pak? Ada apa? Tanggap sigap Pak Dirja yang tentunya khawatir kalau kejadian tadi akan terulang lagi. Namun beruntungnya itu tidak terjadi, hingga Pak Sukoco pun kini berkata kepada Pak Dirja. Mas, letakkan saja barang ini di tempat yang tinggi dan tindih dengan sapu lidi. Semoga saja bisa sedikit meredam hawanya. Sampean punya sapu lidi kan? Kata Pak Sukoco. Ada Pak, tapi diletakkan di mana? Tanya Pak Dirja yang segera dijawab oleh Pak Sukoco. Sembarang mas, yang penting tidak di kamar sampean lagi dan diletakkan lebih tinggi dari kepala kita, jawab Pak Sukoco. Hingga setelah beberapa saat berunding, ketemulah tempat yang sekiranya paling tepat, yaitu di sebuah kamar yang memang kosong. Kotak kayu berisi bedong mayat itu pun diletakkan di atas lemari dan ditindih dengan sapu lidi, sesuai saran dari Pak Sukoco. Semoga saja bisa meredam, paling tidak sampai nanti kita bertemu dengan kenalan saya, ucap Pak Sukoco sembari berjalan kembali menuju ruang tamu bersama Pak Dirja.